Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan inti dari materi yang Anda bagikan nih. Apa sih persisnya yang terjadi pada roh orang percaya pas mereka meninggal? Kemana perginya? Sumber Anda ini kan kasih pandangan teologis yang lumayan rinci ya. Jadi misi kita kali ini, yuk kita urai bareng-bareng langkah perjalanannya roh itu. Betul, betul. Ini topik yang sering bikin penasaran ya. Kadang juga bingung. Mari kita coba bedah poin-poin kuncinya biar lebih jernih gambarannya. Oke, siap. Nah, poin pertama nih yang langsung bikin saya tertarik dari materi Anda, itu soal apa yang terjadi seketika gitu pas meninggal. Ada kutipan dari Yesus di Lukas 23:43 kan, ke penjahat di sampingnya itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Firdaus di sini maksudnya apa ya? Iya, itu poin krusial banget. Menurut pandangan di sumber ini, Firdaus itu ya tempat kehadiran Kristus. Jadi roh orang percaya itu nggak tidur, nggak lenyap, atau ngelantur gitu. Tapi langsung ada bersama Kristus. Ini juga sejalan sama 2 Korintus 5 ayat 8 ya, yang bilang beralih dari tubuh ini untuk diam bersama-sama dengan Tuhan. Para teolog sering nyebut ini keadaan antara, atau ya intermediate state, di sorga sekarang atau Firdaus itu tadi. Oh gitu ya, jadi langsung sadar dan bareng Kristus, bukan nunggu dalam kondisi nggak sadar gitu ya. Menarik ini. Terus gimana kondisi rohnya selama di keadaan antara ini? Mereka cuma ada aja atau gimana? Nah materi Anda, kalau kita lihat rujukan ke Lukas 16 sama Wahyu 6, itu ngegambarin kondisinya sadar penuh. Sadar dan penuh damai sejahtera. Mereka digambarkan bisa komunikasi, bahkan berseru pada Tuhan. Kayak jiwa para martir di Wahyu itu. Jadi ya, mereka sadar sukacita di hadirat Tuhan. Tapi ini penting nih, ini belum kondisi final. Masih ada penantian. Menarik, sadar, damai, tapi ada penantian gitu ya. Agak beda ya sama gambaran umum langsung ke surga akhirat yang mungkin banyak orang bayangkan. Nah, kalau gitu apa sih yang mereka nantikan sebenarnya? Ini nyambung ke poin berikutnya di materi Anda kan, soal hari kebangkitan. Betul sekali. Penantiannya itu untuk penggenapan rencana Allah sepenuhnya. Puncaknya nanti di kedatangan kedua Kristus dan kebangkitan tubuh. Sumber Anda nunjuk ke 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Di situ kan dibilang, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Ini momen transformasi besar. Transformasi gimana tuh? Soalnya 1 Korintus 15 ayat 52 juga dikutip kan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Yang menarik di sini itu momen penyatuan kembalinya. Roh yang dari pas meninggal udah bareng Kristus, sekarang disatuin lagi sama tubuh. Tapi, nah ini dia, bukan tubuh fana yang lama. Sumber Anda ngacu ke 1 Korintus 15 ayat 42-44, nyebutnya tubuh rohani. Tubuh yang baru, mulia, nggak bisa binasa. Jadi ada perubahan ya fundamental lah di tubuhnya itu, disesuaikan buat kekekalan. Wow, jadi bukan sekedar hidup lagi gitu aja ya, tapi reuni roh sama tubuh yang udah di-upgrade total. Gitu ya, tubuh mulia yang nggak bisa rusak. Oke, oke. Kalau gitu, abis reuni ini, tahap akhirnya apa? Tujuan akhir roh dan tubuh baru ini kemana jadinya? Nah, sumber Anda narahin kita ke Wahyu 21 ayat 1-3. Visi tentang langit yang baru dan bumi yang baru, terus ada Yerusalem yang baru, turun dari surga. Disitulah kondisi final dan kekalnya. Roh sama tubuh baru yang mulia itu bersatu permanen, hidup dalam persekutuan yang sempurna sama Allah, di bumi yang udah diperbarui total. Udah bukan keadaan antara lagi, tapi keadaan kekal yang utuh. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih alurnya dari materi Anda, meninggal roh langsung sadar sama Kristus di Firdaus, surga sekarang, nunggu dalam damai, kedatangan kedua Kristus, rohnya tuh sama tubuh kebangkitan yang mulia, terus hidup kekal dalam kesatuan tubuh roh di langit dan bumi baru bareng Allah. Rangkaiannya jadi jelas banget ya. Iya, memahami urutan ini memang ngasih kejelasan ya soal pengharapan setelah kematian dalam tradisi iman ini. Jadi bukan cuma konsep abstrak, masuk surga, tapi sebuah proses gitu. Melibatkan transformasi roh dan juga tubuh menuju kesempurnaan akhir. Sip, terima kasih banyak. Ini benar-benar bantu memetakan perjalanannya dengan detail dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Sama-sama. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi bahan perenungan buat Anda. Gimana pemahaman bahwa ada keadaan antara,
Masa gimana roh udah sadar sama Tuhan, tapi sebelum kebangkitan tubuh, itu ngaruh ke cara Anda ngelihat makna kematian itu sendiri. Terus gimana ngaruhnya ke signifikansi hidup Anda sekarang? Dan gimana Anda menantikan kekekalan itu? Mungkin itu bisa direnungkan lebih lanjut.